Ya, pemirsa BKS LPD Kabupaten Buleleng melaksanakan musyawarah kabupaten pada Jumat 7 Juni di Hotel Bali Taman Singaraja Buleleng. Muskap yang diikuti oleh seluruh LPD yang ada di Buleleng ini membahas sejumlah agenda penting. Salah satunya adalah pemilihan pengurus baru periode 2024-2029. Muskab yang berlangsung alot itu menghasilkan keputusan yang musyawarah. Secara aklamasi, Made Nyriase Esos MMA terpilih secara aklamasi untuk kembali memimpin BKS LPD Buleleng. Pemucuk LPD Ambengan itu mendapat dukungan suara dari seluruh LPD yang ada di 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua BKS LPD Provinsi Bali yang sekaligus mengukuhkan ketua terpilih, Dr. Andes Inyoman Cendikiawan SH MSI, LP LPD Provinsi Bali, LP LPD Kabupaten Buleleng, Pembina LPD Buleleng, Bank BPD Bali, Cang Singaraja, dan Sririt serta 169 perwakilan LPD se-Buleleng. Ketua Panitia Muskab BKS LPD Buleleng Ketut Sulatra menjelaskan, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART, organisasi wajib hukumnya untuk melakukan muskab. Pasalnya masa kepengurusan periode sebelumnya sudah dinyatakan berakhir. Jadi harapan kita, jadi mudah-mudahan muskab itu berjalan dengan lancar dan menghasilkan kepengurusan yang yang bisa diterima oleh stakeholder yang ada di LPD Buleleng. Jadi mudah-mudahan juga apa yang diprogramkan selanjutnya jadi bisa dilaksanakan. Usai pengukuhan, Made Nyriase Esos MMA mengungkapkan akan melanjutkan berbagai program yang telah dirancang sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Salah satu yang menjadi prioritas yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di seluruh LPD yang ada. Selain itu, bagaimana ke depan keberadaan LPD yang ada melek akan teknologi informasi. Rencana program kerja tersebut tentunya ia harapkan agar didukung juga oleh seluruh LPD yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi di anggaran dasar anggaran rumah tangga ini termuat bahwa dalam muskab ini adalah yang pertama kita akan membahas perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga BKS LPD Kabupaten Buleleng. Yang kedua kita adalah pertanggungjawaban pengurus di periode 2019-2024. Dan yang ketiga adalah pemilihan pengurus baru. Jadi nanti pengurus lama dinyatakan demisioner setelah melakukan pertanggungjawaban, disetujui pertanggungjawaban. Kemudian selanjutnya ada pemilihan pengurus. Itu agenda yang akan dilaksanakan di dalam muskab BKS LPD Kabupaten Buleleng. Di sisi lain, selaku pembina LPD di Kabupaten Buleleng, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng pun mengharapkan keberadaan LPD di Buleleng semakin memberikan kontribusi untuk pengembangan daerah. Apalagi keberadaan LPD yang berada di hampir seluruh pelosok desa ini akan mampu menggerakkan perekonomian di wilayah masing-masing. Informasi ini sebenarnya yang kalau kita anggap mungkin yang paling utama sebenarnya, karena zaman terus berkembang, teknologi terus berkembang, IT terus berkembang, tentu harus kita sesuaikan digitalisasi, digitalisasi pasti akan ke sana semua arahnya. Kemudian yang terakhir tentu pengawasan. Kepengurusan baru ini pun diharapkan mampu mewujudkan keberadaan LPD yang go digital. Selain itu, sebagai paduan desa adat, sudah selayaknya juga bersinergi dengan jajaran desa adat dan pemerintah desa. Komang Yuda, Bali TV.